Halo Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan. Pada video saya kali ini kita akan membahas di modul 4 pedagogi KB yang ketiga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambahkan pemahaman baru dan pengetahuan baru bagi Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal-soal yang akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Baik, tes formatif. Untuk modul ini kita akan baca soal yang pertama. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah. Nah, TIK, kembali lagi ke TIK. TIK itu nama lain dari ICT, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lalu pada poin ini, opsi yang A, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan dikotil. Tidak ada TIK-nya. Itu saja. B-nya, melalui kegiatan wawancara, tidak ada juga. Melalui pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar, tidak ada TIK-nya. Dan TIK tergambar pada opsi C. Kenapa? Karena di situ ada video animasi. Lanjut soal yang kedua. Hal pertama yang perlu difikirkan ketika akan merancang pembelajaran blended learning adalah, nah, ada hal-hal yang harus Bapak Ibu ingat. Ini teoritis, ada di halaman 78. Nah, hal pertama yang perlu dipikirkan ketika merancang pembelajaran blended learning adalah apa? Menentukan modelnya. Blended learning ini adalah metode pembelajaran campuran. Jadi ada daring maupun luring. Jadi dia harus ditentukan dulu metodenya yang akan diterapkan, apakah online, apakah daring, apakah luring, begitu ya. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah C. Memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran tidak, memilih dan menentukan strategi pembelajaran juga tidak, memilih dan menentukan teknologi e-learning yang dipakai juga tidak. Modelnya seperti apa? Nomor 3, dalam menyusun rencana pembelajaran atau blended learning, komponen yang bisa langsung dipindahkan dari RPP konvensional ke RPP blended learning adalah tanpa penyesuaian diantaranya yaitu. Nah, jadi gini, blended learning tadi harus diingat adalah dia gabungan daring dan luring. Nah, tanpa penyesuaian itu bisa kita langsung diisi adalah sesuai materi lagi, ini halaman 79. Identitas RPP. Kalau tujuan, dia harus disesuaikan. RPP konvensional ke RPP blended dia harus disesuaikan. Kenapa? Karena dia ada daring maupun luring. Begitu juga tuh jawaban C dan D. Baik, soal nomor 4. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kecuali. Nah, metode blended learning lagi ya, tapi ini yang kecuali. Jadi kata kuncinya adalah yang perlu dipertimbangkan. Bapak Ibu bisa lihat kata kuncinya di sini. Pertimbangannya apa saja? Nah, ini harus kita lihat. Apakah tingkatan usia peserta didik jadi pertimbangan dalam blended learning? Ya, karena menentukan apa media yang akan digunakan untuk daring tadi. Lalu kondisi komputer dan jaringan Ethernet sekolah, ya harus kita pikirkan juga. Lalu aplikasi teknologi e-learning yang mendukung modul yang terpilih, ya harus kita pikirkan. Tapi untuk prestasi dari hasil belajar peserta didik tidak menjadi acuan, tidak menjadi pertimbangan, karena semua sama. Lanjut, nomor 5. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Kembali lagi kita harus pahami ya. Ada di opsi. Nah, ini Bapak Ibu ingat-ingat ya, harus memahami tingkatan-tingkatan high order thinking skill. Nah, di sini ada kata kuncinya. Menjelaskan itu ada di C2, tingkatan C2. Menerapkan C2, menganalisa itu C4,
menjelaskan tuh C1. Jadi harus ingat Bapak Ibu kata kuncinya di sana. Lalu nomor 6, berikut ini yang merupakan kegiatan penyiapan bahan atau media atau sumber belajar daring online, yaitu, nah ini Bapak Ibu, menyiapkan bahan media, kegiatan penyiapan bahan. Jadi menyiapkan bahannya dengan bagaimana caranya? Apakah mendownload bahan? Apakah mengunggah bahan belajar melalui email? Apakah men-share bahan dokumen peserta kepada medsos? Kata kuncinya di sini Bapak Ibu ya. Internet, email, dan medsos. Untuk kata kunci sini adalah kegiatan penyiapan bahan untuk belajar daring. Ada di poin LMS. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nomor 7. Setiap aplikasi teknologi e-learning tidak lepas dari keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di bawah ini, yang merupakan kelemahan dari aplikasi LMS Moodle adalah kecuali. Nah, ini artinya apa? Kalau kita dengar kata-kata kecuali, ini berarti yang tidak termasuk kelemahan. Nah, nomor 1, menurunkan tenaga ahli. Ya, karena kan LMS ini harus ada tenaga ahlinya atau administrasinya untuk membangun dan mengelola sistemnya. Lalu memerlukan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi atau canggih? Ya, harus. Lalu yang D, memerlukan memori yang besar dan kecepatan akses koneksi jaringan internet. Ya, sama, betul. Sedangkan ini memerlukan biaya pengembangan dan pengelolaan. Itu bukan jadi tujuan. Itu bukan jadi kelemahan. Jadi kelemahannya bukan itu sebetulnya. Ini tidak menjadi urusan kita juga gitu sebetulnya. Lanjut nomor 8. Berikut ini termasuk aplikasi e-learning berbasis Learning Management System atau LMS. LMS itu sederhananya waktu Bapak ikut mengikuti kegiatan KKG PPG kemarin, itu kan ada aplikasi kita ngisi soal, kita jawab modul dan lain sebagainya, itu LMS. Sederhananya seperti itu. Lalu manakah yang tidak termasuk dalam LMS? Ya. Jadi Moodle, Edmodo, Schoology itu adalah LMS. Sedangkan Zoom Cloud Meeting yang Bapak Ibu sering gunakan ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan kelas di PPG kemarin. Nah, itu tidak termasuk dalam LMS. Itu adalah tempat atau kelasnya, bahasanya seperti itu, kelasnya. Sedangkan LMS itu adalah bukunya, mapelnya apa gitu. Nomor 9, di bawah ini yang merupakan aplikasi teknologi e-learning berbasis teleconference adalah, ingat, yang C dan D tadi adalah LMS ya, Edmodo dan Moodle. Lalu Google Classroom itu adalah pembagian mapelnya, classroomnya, kelasnya, ibarat kata itu pembagian mapelnya. Classroom A untuk mapel matematika misalnya gitu, Classroom B untuk mapel bahasa Indonesia misalnya gitu. Nah, Cisco Webex ini adalah teknologi e-learning berbasis, jadi kayak semacam Zoom Cloud Meeting atau Zoom. Nah, itu namanya adalah Cisco Webex, atau aplikasi lainnya yang bernama Cisco Webex. Nomor 10, aplikasi teknologi e-learning berikut yang termasuk berbasis Learning System Management, aturan LMS ya, Learning Management System. Cukup sederhana, tidak kompleks adalah, nah, kembali lagi, Cisco Webex itu adalah aplikasi berbasis teleconference, bukan LMS. Edmodo dan Moodle LMS, tapi dia tidak komplit. Dia terlalu komplit maksudnya. Sedangkan yang Google Classroom itu sederhana, kelasnya kelas sederhana. Kalau yang Edmodo itu ibarat kata sekolah. Kalau Google Classroom itu lebih tepatnya adalah dia per mapel, mapelnya atau kelasnya lah gitu. Kalau yang Edmodo dan Moodle itu sekolahnya.
Baik, begitu Bapak Ibu pembahasan modul keempat KB yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara.